Oke, selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Malam ini kita lanjutkan kembali online Bible Study kita, yaitu masih tentang kitab Mazmur di sesi ke-12. Khusus malam ini topiknya sangat menarik, yaitu natur Allah. Nanti kita akan belajar natur Allah itu seperti apa, meskipun tidak akan lengkap karena waktu terbatas, tetapi yang penting-penting akan kita bahas. Natur Allah menurut kitab Mazmur itu bagaimana sih? Gitu. Dan setelah itu, seperti biasa, kita tidak akan berhenti di Perjanjian Lama. Kita akan eksplorasi seluruh Alkitab. Natur Allah itu seperti apa? Yang berhubungan dengan yang kita bahas tadi. Khusus malam ini, tolong pertanyaannya yang bersangkutan saja ya. Yang berkaitan. Oke, mari kita siapkan seluruh keberadaan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Malam ini kami kembali hadir bersama-sama dari saudara-saudara kami di seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menikmati suasana persaudaraan ini. Biarlah melalui acara ini, program ini, Tuhan mendidik kami semua. Tuhan pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya baik, selamat malam. Malam ini sesi 12 Kitab Mazmur, yaitu tentang natur Allah. Lanjutkan dulu slide-nya. Ya. Bapak Ibu, Saudara sekalian, natur Allah, kalau kebetulan kita sedang sampai di Kitab Mazmur, kita akan pada awalnya batasi dulu. Natur Allah yang kita temui di Kitab Mazmur. Ya. Itu karena Kitab Mazmur itu berupa pengalaman penulisnya, yaitu pemazmur bersama Allah tentunya, bersama Tuhan, yaitu komunikasi yang berupa pujian, keluhan, ratapan, atau tentang Allah itu sendiri. Isinya kitab Mazmur itu. Allah itu begini, begitu, dan seterusnya. Nah, di dalam banyak situasi atau keadaan, maka kita akan menemukan banyak natur Allah di dalam kitab Mazmur. Ya, kita lanjutkan dulu. Ya, yang pertama, natur yang pertama adalah Maha Tahu. Allah itu Maha Tahu atau omniscience. Bahasa teologisnya omniscience. Itu bisa kita baca di kitab Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai 6. Ya. Intinya adalah bahwa kalau Allah Maha Tahu, itu artinya selalu mengetahui segala sesuatu, apapun itu, baik yang dahulu, sekarang, maupun yang akan datang. Itu diketahui oleh Allah atau Tuhan. Makanya disebut Maha Tahu. Tidak ada sesuatu yang tidak diketahui. Ya, itu Maha Tahu artinya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, ini dia. Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Seperti biasa, kalau kita baca ya, misalnya mana ya? Sebentar saya buatkan highlight warnanya ya, saya lupa ya. Perhatikan Bapak Ibu. Untuk pemimpin biduan. Artinya ini suatu nyanyian. Mazmur Daud, artinya yang nulis adalah Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berpaling, segala jalanku kau maklumi. Semuanya diketahui. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan kau mengurung aku. Dan kau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku, pengetahuan itu terlalu tinggi. Tidak sanggup aku menggapainya, mencapainya. Ini cerita tentang kemahatauan Tuhan. Ya, kemahatauan Tuhan.
Oke, kita lanjutkan. Iya. Nah, seperti biasa, kalau tadi itu kan menurut Mazmur. Bagaimana dengan seluruh Alkitab? Nah, saya menemukan banyak ayat. Ini contoh-contoh saja ya, Bapak Ibu ya. Nah, misalnya di kitab Ayub, Ayub 21 ayat 22. Coba kita periksa ya Ayub ya. Kitab Ayub pasalnya yang ke-21 ayat 22. Masakan kepada Allah diajarkan orang pengetahuan, kepada Dia yang mengadili mereka yang di tempat tinggi? Masa ada orang yang mau mengajari Tuhan? Ya nggak mungkin. Karena Tuhan itu maha tahu. Kan gitu ya. Di kitab Mazmur juga ada, silakan nanti dibaca. Ayub 36 ayat 4, Mazmur pasal 33 ayat 13 sampai 15. Yesaya, yang saya mau bacakan lagi yang penting adalah di Perjanjian Baru. Matius pasal 10 ayat 30. Matius pasal 10 ayat 30. Saya bacakan ya, Bapak Ibu ya. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Bapak Ibu, ada yang mencoba menghitung rambut? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Nah, ini Tuhan tahu jumlah rambut kita. Artinya maha tahu. Satu lagi di Ibrani pasal 4 ayat 13 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Wah, ini luar biasa ini. Ya, di Perjanjian Baru pun dikutip bahwa Allah itu maha tahu. Tuhan itu maha tahu. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Kalau tadi adalah natur Tuhan yang maha tahu, ini natur yang lain lagi. Natur yang lain ini adalah maha hadir. Omnipresent. Itu di lanjutannya itu. Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. Maksudnya maha hadir adalah Ia selalu hadir di segala tempat dan waktu. Di surga maupun di bumi, di langit, di jagat raya maupun di mana-mana. Bahkan di dunia fisik maupun di dunia roh. Ia hadir, maha hadir. Kalau manusia nggak maha hadir. Ya. Tuhan Yesus juga waktu jadi manusia nggak maha hadir, kan sedang mengosongkan diri jadi manusia. Tapi ketika kembali ke hadiratnya semula, tentu saja kuasanya berbeda, penuh kembali ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, Mazmur 139 ayat 7 sampai 12 ini ditulis begini, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Karena maha hadir. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Luar biasa ini, Bapak Ibu. Ayat 11. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Artinya Allah maha hadir dimanapun dan kapanpun. Ya, kita tidak bisa menghindar dari Tuhan. Lari kemana saja, Tuhan ada di sana. Maha hadir. Rohnya ada di sana. Ini roh. Jadi yang maha hadir adalah roh Allah atau roh Tuhan. Roh Bapa. Ya, itu yang maha hadir.
Oke, kita lanjutkan. Ya. Maha hadir. Kalau di kitab-kitab lain juga banyak. Misalnya di kitab Ulangan. Ulangan 4 ayat 39. Coba kita lihat ya. Ulangan pasal 4 ayat 39. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Ya. Maha hadir di mana saja ada. Nah, di Perjanjian Baru dicatat juga Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-24 dan 25. Saya bacakan ya. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, tidak diam di bangunan, ya, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Maha hadir ya. Itu adalah Kisah Para Rasul. Di kitab Ibrani pasal 4 ayat 13. Di situ saya bacakan saja ya. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ya, sama. Perjanjian lama, perjanjian baru konsisten. Ya, koheren. Meskipun ada beberapa peraturan Taurat yang memang dihapus. Karena Taurat diberikan sementara, kita sudah bahas itu ya. Tapi natur Allah tidak berubah. Mau perjanjian lama, mau perjanjian baru tidak berubah. Inti kehendak Tuhan juga tidak berubah. Inti Taurat itu hukum kasih. Kalau yang lain-lain peraturan itu sudah tidak dilakukan lagi. Korban bakaran lah, persepuluhan, buah sulung dan sebagainya. Itu sudah tidak dilakukan lagi. Bahkan itu dibatalkan oleh kematian Tuhan Yesus ya. Oke, kita lanjutkan lagi natur yang berikutnya lagi. Ya. Natur Tuhan yang berikutnya lagi adalah maha kuasa. Omnipoten. Ya, maha kuasa. Itu bisa dibaca di Mazmur 139 ayat 13 sampai 24. Mazmur 139. Sebentar ya, Mazmur 139. Ayat 13 sampai 24. Ya. Di situ kalau dibaca nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri lengkapnya. Tapi ini yang jelas menggambarkan kemahakuasaan Tuhan. Ya. Nanti dibaca saja lengkapnya karena ini panjang. Oke. Jadi yang dimaksud maha kuasa itu adalah berkuasa melakukan apapun. Nah, berkuasa melakukan apapun. Apakah benar demikian? Ada suatu pertanyaan yang sangat lumayan sulit dijawab. Ya. Apakah kuasa Allah tak terbatas? Memangnya benar tak terbatas. Nah, ternyata kuasa Allah itu juga tidak sembarangan meskipun bisa melakukan apapun. Ya, nanti bisa dibahas kalau ada yang bertanya soal ini. Apakah kekuasaan Allah itu tak terbatas? Nah, oke, kita lanjutkan dulu. Ya, ini ayatnya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku, dan seterusnya, dan seterusnya. Tuhan itu maha kuasa. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Masih tentang maha kuasa. Berikutnya lagi.
Ya, natur Allah yang Maha Kuasa ini ditulis di banyak tempat juga, saudara. Contohnya di mana? Di Yesaya 43 ayat 13, contohnya ya. Yesaya pasal 43 ayat 13. Juga seterusnya aku tetap Dia dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Ya nggak ada, oh, Maha Kuasa. Yang paling berkuasa maksudnya, Maha Kuasa itu. Ya, saya mau bacakan yang dari Matius saja, yang perjanjian baru. Di Matius 19 ayat 26, saya bacakan ya. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Artinya Maha Kuasa, segala sesuatunya itu. Satu lagi misalnya di kitab Roma. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Bisa menyelamatkan karena Maha Kuasa. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Kita tahu juga bahwa atribut atau natur daripada Allah adalah Maha Kudus. Maha Kudus itu artinya yang paling sempurna, yang maha sempurna, yang tidak bercacat dan tidak bercela dalam segala hal. Maha dalam segala hal. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Maha Kudus ini tercantum di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Contohnya di Perjanjian Baru ya. Markus 1 ayat 24. Markus 1 ayat 24 misalnya. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Yang kudus. Ya. Yang kudus. Yohanes 16 ayat 4 sampai 15. Ayat 4 sampai 15. Oke, nanti dibaca sendiri saja ya, itu panjang soalnya. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Ini Roma 12 ayat 1 sampai 2 ini sangat-sangat penting. Ya, mungkin di antara Bapak Ibu Saudara banyak yang sudah sering baca juga. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kenapa kita harus hidup kudus? Sebab Allah itu Maha Kudus. Nah, kan begitu ya. Di 1 Petrus 1, coba kita baca ya. 1 Petrus 1, ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, jadi kita berhadapan dengan Tuhan yang Maha Kudus. Makanya kita harus hidup kudus. Itu maksudnya. Ya. Oke, berikutnya lagi. Ya. Allah itu kasih, saudara. Itu jelas. Di Mazmur 103 ayat 8 sampai 13 bahwa Allah itu, coba kita baca saja ya supaya jelas. Mazmur pasal 103
ayat 8 sampai 13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak selalu ia nuntut, dan tidak selamanya Tuhan itu mendendam. Ya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Kita jadi ingat lagu itu ya, sejauh timur dari barat ya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Perhatikan kalimatnya. Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tapi untuk orang jahat yang nggak takut Tuhan, ya Tuhan tidak sayang. Itu artinya ya. Nah, ayat 17 sampai 18. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Ayat 18, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Gitu ya. Jadi Allah itu kasih adanya. Kita sering mendengar hal ini. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, ini tadi sudah kita baca ya. 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 Tentang kasih ini, natur Allah yang satu ini, ya. Di Perjanjian Baru itu jelas sekali. Hukum yang terutama itu adalah hukum kasih. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Makanya yang ditekankan di Perjanjian Baru itu kasih. Bukan berbagai macam persembahan, korban bakaran, persepuluhan, buah sulung. Bukan. Zaman Taurat sudah berlalu. Yang ditekankan itu harus kesempurnaan, yaitu hukum kasih. Ya. Nah, contohnya Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengasihi dunia ini loh sebenarnya. Semua orang diberikan kesempatan untuk bertobat. Semua orang. Allah sangat mengasihi manusia. Ia tidak menginginkan seorang pun binasa. Jadi kalau ada yang mengajar, sebelum dunia dijadikan, Allah sudah menentukan nanti yang lahir itu binasa, yang ini selamat. Itu salah besar. Yang benar adalah Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Kalau ternyata manusianya binasa, karena salahnya sendiri, kan begitu. Coba kita baca Roma 5 ayat 8 ya. Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Allah mengasihi kita waktu kita masih berdosa. Tapi kalau kemudian kita nggak bertobat juga, binasa. Jadi jangan salah. Bisa hidup sembarangan gitu. Enggak juga ya. Jadi banyak sekali ayat-ayatnya tentang Allah itu adalah kasih. Ya. Jadi hukum yang terutama ketika kita hidup zaman sekarang adalah hukum kasih. Tidak usah direpotkan oleh persepuluhan, buah sulung, dan sebagainya. Soal duit. Kalau kita mengasihi sesama, dan kita mengasihi Tuhan, pastilah kita memberikan persembahan, mendukung pekerjaan Tuhan. Pasti. Tidak usah diancam-ancam, belalang pelahap, tidak usah diiming-imingi, nanti dibalas Tuhan. Itu bukan pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik itu hidupmu milik Tuhan. Persembahkan untuk Tuhan. Itu maksudnya. Ya. Jadi jangan sampai di zamannya sudah perjanjian baru, hidup menurut standar perjanjian lama. Jangan. Ya. Sebab kalau orang hidup menurut Taurat, ia lepas dari Kristus.
kata Alkitab. Ya tidak hidup di bawah Kristus lagi. Lepas maunya Taurat. Karena orang yang hidup di bawah Taurat, padahal dia Kristen, nggak selamat orangnya. Ya. Bukan melakukan Taurat yang membuat kau selamat. Karena kau mengasihi Tuhan. Sebab barang siapa tidak mengasihi Tuhan, ia terkutuk. Jelas tuh. Kalau tidak memberi perpuluhan atau buah sulung, nggak masalah. Tapi kalau mengasihi Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, terkutuk. Kan begitu. Jadi saudara jangan pernah ketakutan kalau tidak punya uang ke gereja, ketakutan takut ditagih persepuluhan dan sebagainya. Jangan takut, saudara. Harusnya gereja nggak begitu. Oke. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Oke, ini dia. Natur berikutnya adalah bahwa Allah itu tegas dan adil. Kan banyak orang membayangkan Allahnya perjanjian lama itu tegas kejam. Tapi perjanjian baru lemah lembut. Sebenarnya tidak demikian. Karena Allah tidak berubah. Tuhan kita tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Naturnya tidak berubah. Allah itu adalah, Tuhan itu adalah Tuhan yang tegas dan adil. Bukan lembek. Bukan salah, nggak apa-apa, nggak ada hukumannya. Bukan begitu. Ya. Contohnya 1 Petrus pasal 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Perhatikan. Jadi orang yang imannya tanpa perbuatan pasti binasa. Karena yang dihakimi itu perbuatan. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kenapa? Karena Bapa kita itu tegas dan adil. Orang yang bersalah pasti dihukum. Ya. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik atau jahat. Di mata Tuhan baik, bersama Tuhan, selamat. Di mata Tuhan jahat, binasa, ditolak Tuhan. Kisah Rasul 3 ayat 19 makanya menjelaskan dengan sangat jelas. Karena itu sadarlah dan bertobatlah. Supaya dosamu diampuni, dihapuskan. Artinya apa? Kalau orang yang sudah Kristen tapi tidak sadar dan bertobat, maka dosanya juga tidak diampuni. Ya, siapa bilang sekali selamat tetap selamat? Nggak ada itu. Kalau nggak bertobat ya tidak diampuni. Oke, siapa yang tidak mengasihi itu Yesus, Tuhan Yesus, terkutuklah ia. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Perhatikan nih, Tuhan kita itu Tuhan yang tegas dan adil. Ya, tegas dan adil. Jangan dianggap bisa hidup sembarangan kita. Ya. Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bahkan saking tegasnya itu, ada satu ayat yang cukup mengerikan kalau orang tidak mengerti konteksnya, bahaya. Lukas 19 ayat 27. Akan tetapi seteruku ini, semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ingat, ini bukan harafiah ya. Kalau ini kita artikan harafiah, kita bisa jadi teroris nanti. Nggak boleh, kejam. Ya. Nah, ini artinya orang yang menolak Tuhan pasti mati, binasa nanti. Gitu. Nah, Roma 3 ayat 3 sampai 4. Apa benar sih Tuhan itu tegas dan adil? Ya, ketegasannya sudah kita lihat kan. Keadilannya jelas. Jahat akan binasa, baik di mata Tuhan akan selamat. Nah, ayat Roma 3 ayat 3 sampai 4 ini lebih jelas lagi. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah?
Sekali-kali tidak, Allah tetap setia. Sebaliknya Allah adalah benar, dan semua manusia pembohong seperti ada tertulis. Supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Itu untuk menunjukkan betapa adilnya Tuhan, Tuhan Allah kita itu. Seandainya Tuhan Allah dihakimi, seandainya saja, pasti menang juga karena benar, adil. Gitu, ya. Jelas ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, yang menjadi masalah adalah Bapak Ibu bisa pikirkan, renungkan baik-baik. Ini studi kasus ini. Kan kita tahu bahwa Allah itu Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kuasa. Allah adalah kasih adanya, tegas dan adil. Tetapi mengapa di dunia ini terjadi penderitaan? Kalau memang Maha Tahu, Maha Kuasa, mestinya nggak usah ada penderitaan dong. Nah, itu kan suatu persoalan yang harus dijawab ya. Nah, contohnya lagi, mengapa manusia dibiarkan jatuh dalam dosa? Kok nggak Hawa waktu mengulurkan tangannya mau makan buah itu dipukul tangannya supaya tidak makan? Kenapa? Apa ada skenario ilahi? Apakah Tuhan sudah membuat skenarionya? Nanti si A akan begini, si B akan begini, nanti Adam akan jatuh dalam dosa, nanti pasti begini begitu. Sudah dibuat skenarionya atau belum? Nah, ada banyak pertanyaan yang cukup menarik. Kalau Bapak Ibu mau tanyakan, boleh nanti ya. Tidak akan saya jawab sekarang. Nanti kalau ada yang tanya saja. Seperti tadi itu, apakah Allah Maha Kuasa itu tidak ada batasnya kekuasaan? Ya kan? Mengapa ada orang percaya tetap mati kalau kena penyakit? Kenapa ada yang bicara bahwa waduh, aku tidak lulus nih, nasib. Kenapa ada yang bicara begitu? Kalau di Kristen, waduh, ini adalah predestinasi Tuhan nih. Si A itu nanti binasa itu pasti. Nah, seolah-olah begitu. Ya, ini adalah diskusi yang menarik sebenarnya. Jadi intinya begini. Kenapa manusia dikasih kehendak bebas? Gara-gara kehendak bebas manusia bisa memberontak. Coba kalau nggak dikasih kehendak bebas, kan nggak memberontak. Nah, ada banyak pertanyaan ya, Bapak Ibu saudara sekalian. Nanti bisa diulang-ulang, dipelajari karena ini pengertiannya dalam, Bapak Ibu. Saya mau tutup dengan penjelasan sekaligus pertanyaan dan penjelasan. Kalau kita tahu bahwa Allah itu Maha Tahu, artinya Ia tahu apa yang kita perbuat. Kita tidak bisa bersembunyi kepadanya, daripadanya. Nggak bisa. Ya, sudah gitu Maha Hadir. Roh Kudus ada taruh di hidup kita. Semua melihat hidup kita. Ya. Kemudian Maha Kuasa. Artinya Allah, Tuhan Allah kita itu bisa menghukum kita. Tapi Ia juga pengasih. Mengasihi. Jadi bagaimana ini? Tapi Ia tegas dan adil. Kalau kita tahu Allah itu seperti itu naturnya. Ini belum seluruh natur ya, Bapak Ibu Saudara. Ini baru beberapa yang penting-penting saja. Kalau kita tahu Allah kita, Tuhan Allah kita itu seperti itu, jadi apa dampaknya dalam hidup kita? Bagaimana kita harus hidup? Itu yang penting. Jangan kalau mendengar firman atau belajar sesuatu, terus tidak tahu buat apa. Kita sudah tahu Allah Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kuasa, kasih adanya, tegas dan adil. Jadi bagaimana kita harus hidup kalau kita mengetahui hal itu? Bagaimana, saudara? Coba bayangkan ya. Tuhan Allah tahu apa yang kita lakukan. Dia hadir bahkan. Tapi dia biar kuasa, tegas, adil. Jadi bagaimana kita hidup? Nih, saya berikan penjelasannya ya, Bapak Ibu ya. Kalau Allah itu Maha Tahu,
Aku takut buat dosa. Kan tahu nggak bisa sembunyi kita. Kalau Allah Maha hadir di sini, kalau aku buat dosa, aku malu, takut juga. Masa ada roh Allah hadir, roh kudus hadir, kita berani nonton yang tidak pantas ditonton, berani korupsi, berani selingkuh, berani malas-malesan tidak mau belajar kebenaran, berani menyerang orang lain tanpa dasar. Mestinya tidak. Aduh, Tuhan tahu, aduh, hadir lagi. Maha kuasa, aku takut kalau gitu. Nanti kalau aku dihukum bagaimana? Aku takut berbuat dosa, aku takut hidup dalam dosa. Mestinya begitu implikasinya. Banyak orang kalau tahu Allah Maha tahu, amin. Maha hadir, amin. Maha kuasa, amin. Ya terus amin tok di mulut, terus apa dampaknya? Harus ada dampaknya. Kalau kita belajar online Bible study sudah sedemikian jauh. Harus tahu dampaknya dalam hidup kita. Oh, aku jadi mengerti kebenaran. Nah, kalau mengerti, bagaimana aku harus hidup? Harus sesuai kebenaran. Oleh karena itu, Alkitab berkata, perhatikanlah bagaimana engkau hidup. Jangan seperti orang bebal. Banyak orang sudah ngerti teorinya, tapi tidak dilakukannya. Bebal namanya. Tetapi hendaknya seperti orang yang arif, bijaksana. Kan begitu ya. Pembahasan ini panjang lebar sebenarnya. Kalau dalam kuliah. Ya. Oke. Sementara sampai di sini, kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Saya ingatkan malam ini, kalau diskusi atau tanya jawab harus ada yang hubungannya dengan topik yang sedang kita bahas. Ya. Baik, saya buka dulu. Silakan yang mau bertanya. Oh, Ibu Indra. Ya, Bu Indra. Ya, Pak, malam. Yulia, Pak, ya. Wignya mau tanya. Ya. Allah Maha tahu, Maha hadir ya. Walaupun doa sudah lama belum dijawab, itu tetap kita harus sabar menunggu ya, Pak ya. Ya jelas, Bu. Kenapa? Karena kita tidak bisa maksa kan. Pasti kenapa tidak diberi itu pasti ada alasannya juga, Bu. Misalnya, kita doakan orang lain supaya bertobat. Ya kita berdoa sampai mati pun kalau orangnya tidak mau bertobat ya nggak bisa. Bukan Tuhan tidak memberi, bukan. Orang itu yang Berarti kita sia-sia doanya, Pak. tidak sia-sia juga kan kita komunikasi dengan Tuhan. Sia-sia bagi dia yang tidak mau bertobat. Tapi bagi kita komunikasi dengan Tuhan. Saya doakan suami saya kan anti Yesus, kan masih Buddha. Doakan udah 20 tahun loh, Pak. Ya. Ya Ibu serahkan saja sama Tuhan. Kadang-kadang Allah Maha tahu, Maha hadir. Ya. Tuhan tahu, Bu. Tapi salahku. Ya. Tapi Tuhan juga Maha Kuasa loh, Bu. Tapi Tuhan tidak begini. Ibu berdoa untuk suami. Suaminya oleh Tuhan dirubah seketika gitu. Tanpa setahu suami Ibu. Enggak begitu caranya bekerja itu. Pekerjaannya Tuhan itu begini. Kalau orang bertobat haruslah dari diri sendiri. Tuhan bisa temui, Bu, lewat mimpi, lewat pengalaman, lewat suara, disentuh hatinya. Tapi orang itu kalau tidak mau bertobat, ya percuma juga. Sebab ada kesaksian, orang mendengar suara, ditegur Tuhan. Ada kesaksian lain, macam-macam. Buktinya orang bertobat tanpa didoain siapapun. Ada juga. Gitu. Yang penting kita lakukan bagian kita bersama Tuhan setelah itu. Ya. Makasih, Pak. Oke, Tuhan berkati. Shalom, Pak. Berkati. Sebentar, berikutnya Pak Kris dulu, yang raise hand dulu ya. Silakan, Pak. Ya, shalom, malam. Shalom, ya silakan, Pak. Apa yang barusan tanya Ibu itu, saya itu dulu juga sebetulnya paling benci sama orang Kristen, Pak. Sebelum jadi Kristen. Oh gitu saya ya. Pikir orang Kristen itu munafik semua gitu. Oh. Sekarang ternyata saya juga jadi orang Kristen yang mungkin dilihat orang lain munafik barangkali. Tapi benih firman itu enggak pernah sia-sia, pasti
Betul. ada hasilnya suatu saat. Betul. Nah, ini saya mau minta tanggapannya Pak Wignyo tadi sambil Pak Wignyo cerita natur Allah. Ya. Ini berkaitan dengan yang omnipoten atau maha kuasa, tegas dan adil. Ya. Ini kan kalau kita baca Alkitab ini kan sebetulnya kitab Mazmur ini yang pertama kali menyampaikan konsep kerajaan Allah, Pak. Pertama kali, kitab yang pertama kali. Itu di Mazmur 45 ayat 6. Dan kebetulan konsep ini juga dikutip di Ibrani 1 ayat 8. Ya. Di Ibrani 1 ayat 8 itu mengutip begini, tetapi tentang anak, A-nya huruf besar, ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu, mu-nya besar, adalah tongkat kebenaran. Ya. Jadi, nah ini yang seringkali missing di absen, tidak ada di dalam diri orang Kristen itu konsep mengenai kerajaan. Padahal kan di Matius, Markus, dan Lukas itu Tuhan Yesus waktu cerita hal kerajaan surga, hal kerajaan Allah. Kalau Matius kan pakainya hal kerajaan surga, kalau di Markus hal kerajaan Allah, karena kan audiensnya beda. Ya. Nah, seringkali kan itu tadi yang kita bahas sebelum sesi ini tadi waktu masih santai-santai, konsep kerajaan ini tidak dipegang oleh kebanyakan orang Kristen, karena seolah-olah kayak kekristenan itu sesuatu yang boleh dipilih-pilih. Kayak beli mobil Tamiya, bisa pilih bempernya, bisa pilih stikernya. Padahal kan firman Tuhan itu kan ya dan amin, Pak. Ya, harus utuh. Sama pastinya seperti hukum gravitasi di bumi, lintasan orbit planet, atau fisika kuantum sekalipun kita mau bicara inti atom, sama pastinya seperti itu. Ya. Seperti yang natur Tuhan yang tegas dan adil itu juga, makanya sampai iblis pun dalam merusak dunia ini atau melakukan penuntutan kepada kita, itu juga dasarnya mau tidak mau ya firman Tuhan. Iblis saja mau tidak mau harus berpatokan itu. Betul. Lah, yang orang Kristen sendiri malah konsepnya bahwa doa Bapa kami aja kan kerajaan, datanglah kerajaan. Iya, betul. Nah, cuma kayak kalau zaman kita kecil dulu, TVRI mana suka siaran niaga itu loh, Pak. Kayak bisa orang dagang di kaki lima dipilih gitu. Jadi saya mau makmurnya saja, saya mau mujizatnya saja. Jadi itu mungkin yang missing ini yang pertama ini, Pak. Jadi tanggapan Pak Wiknya gimana, Pak? Oke, baik. Jadi memang kekurangan banyak orang hari ini itu tidak mau baca Alkitab. Kalaupun baca hanya secomot-secomot. Nah, yang menyedihkan begini, Pak. Ada seorang yang pendeta loh, Pak. Ketika kita ngomong hal kerajaan surga, langsung dia ngomongnya. Inisialnya disebut, Pak. Nggak usah. Masa dia ngomong gini, Pak? Surga kok kerajaan, gimana sih kamu ini? Ya udah kita diam aja deh. Mungkin dia pikir surga republik kali. Iya, makanya. Aneh-aneh gitu. Nah, justru sebetulnya kan kita harus sadar kalau kerajaan Allah itu tidak ada, maksudnya demokrasi itu jalurnya lewat doa itu tadi sebetulnya hanya mengusulkan petisi hanya seperti itu toh. Sebenarnya semua berkata soal raja kok, Pak. Kerajaanku bukan di bumi ini. Nah, Tuhan yang bilang begitu, masa orang nggak ngerti bentuknya kerajaan, ya heran. Yang ikan itu gini, Pak. Kamulah imamat yang rajani. Selalu, tapi nggak ngerti apa itu imamat rajani. Artinya kita imam-imam di kerajaan surga, gitu loh. Betul. Mestinya hidup kudus, malah nggak takut. Aduh, mengerikan memang. Ya, itu yang pertama, Pak. Iya, jadi kadang kita ini kayak merasa, yang bagian ini Alkitab opsional lah. Saya mau iya, mau enggak. Kayak
kayak ada checklistnya, saya mau pilih, saya mau nggak pilih, itu kan sebetulnya kan nggak gitu, Pak. Iya, harus utuh. Kebenaran itu Terus utuh dan progresif, harus dibaca sampai akhir. betul, makanya ini saya appreciate sekali Pak Wigno, betul-betul komit ke mengadakan OBS ini. Jadi Puji Tuhan. terima kasih Pak. Puji Tuhan. Terus natur yang kedua Pak, ini poin yang kedua. Ya. Saya hanya 2 poin. Ya. Poin natur mengenai kasih. Ya. Sebetulnya kan Mazmur ini juga jadi pendahuluan dalam Alkitab menjelaskan betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, Efesus 3:18. Ya. Jadi karena barang siapa mengenal Yesus, mereka juga mengenal Bapa. Ini kan karena kita tidak akan bisa berubah dengan pengetahuan saja. Kalau OBS ini hanya sebatas kita nambah pengetahuan lebih betul. Pinter debat Alkitab, tidak ada gunanya karena hidup kita tidak berubah. Ya, akhirnya kita ditolak masuk kerajaan surga juga percuma. Disuruh debat di neraka, Pak. Ya, jadi perlunya apa debat kalau akhirnya nanti kita sendiri dibuang dalam kekekalan kan? Betul. Percuma. Nah, natur kasih tadi yang kedua, Pak. Saya mau misalkan ini, saya mau ambil salah satu saja contoh kecil. Mazmur 22 yang Eli lama sabaktani itu, Pak. Ya. Itu kan Tuhan Yesus itu datang bukan cuma menggenapi hukum Taurat, membayar hukuman dosa bagi kita, menjadi yang sulung, karena dia menjadi pelopor, dan bahkan Yesuslah satu-satunya jalan bagi kita untuk keselamatan. Tapi Tuhan Yesus itu melampaui kesempurnaan kalau menurut saya, karena Tuhan Yesus kan ngajar kalau seseorang minta jubahmu, berikan juga bajumu, kan seperti itu, Pak. Mazmur 22 itu saya ambil contoh yang itu kan Mazmur Daud, dia mengeluh penderitaannya kepada Tuhan, toh, Pak. Sebetulnya kan itu. Tapi kan kalau kita lihat di Matius 21 ayat 5, katakanlah kepada putri Sion, lihatlah rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Itu kan ambil dari Sakaria 9 ayat 9, Pak. Nah, lemah lembut itu ternyata bahasa Ibraninya kan ani, Pak. Artinya itu miskin, ditekan kesusahan dan rendah hati. Nah, ternyata waktu di atas kayu salib, Mazmur 22 ini dikutip oleh Tuhan Yesus, dan yang dialami Daud itu semua jadi bukan cuma genapi hukum Taurat, kalau kayak saya kerja datang jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, sudah selesai, kerjaan saya selesai. Tapi ini Tuhan Yesus kan tuntas gitu loh, Pak. Bahkan yang menurut saya kasihnya tidak masuk akal itu sampai ke hal-hal semacam itu sampai dijalani. Nah, ini menurut Pak Wigno gimana tanggapannya? Memang sebenarnya apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini jauh luar biasa, jauh lebih luar biasa. Masalahnya orang kalau baca Alkitab nggak ngerti sampai sedalam itu, Pak. Kalau kita makin mendalami, kita akan tahu luar biasa semuanya. Semuanya digenapi itu bukan cuma 1-2 nubuatan, ratusan nubuatan. Itu bisa pas di satu orang. Pas di satu pribadi Tuhan Yesus. Harusnya setiap orang kalau teliti, orang akan percaya satu-satunya juru selamat Tuhan itu ya Tuhan Yesus. Dan bukan hanya nubuatan, misalnya saya ini anak yang nakal, terus papa saya, yuk malam ini kita makan bareng ya. Terus papa saya bilang ke saya, Nang, kamu ingat-ingat ya malam ini ya. Ini sebagai tanda kasihmu ke kamu. Dan besok paginya papa saya disalib mati karena dosa saya, Pak. Iya, betul. Itu jadi kasih Tuhan itu kan kasih yang romantis, yang sebetulnya kalau sampai hati kita tidak tersentuh itu kan kita ini apa? Cuma kadang-kadang kan kita baca Alkitab itu kan kayak ngisi waktu, kewajiban. Padahal sebetulnya itu kan surat cinta yang betul-betul. Surat cintanya itu. Iya, kita kayak
miss poinnya bahwa Tuhan itu juga mengasihi kita secara romantis itu loh, Pak. Itu yang Ini seringkali gini loh, seringkali manusia itu ya menuntut keadilan. Macam-macam yang dituntut. Padahal Tuhan sendiri diperlakukan tidak adil. Makanya betul. kalau saya kasih judul ya, ini bukan tentang keadilan. Hidup ini bukan tentang keadilan. It's Betul. not about fairness. It's about love. Hidup ini tentang cinta kasih. Betul, Pak. Nah, itu nomor satu. Itu. Jadi kalau orang sudah bisa mengasihi musuhnya, itu dia udah sempurna itu. Iya. Ya. Kalau akhirnya sudah ngalami Tuhan seperti yang tadi saya ceritakan, nanti kayak saya itu, Pak, berangkat ke sana, masuk pedalaman. Ya Tuhan, saya berangkat. Gitu. Ya. Itu aja, Pak, mungkin saya. Ya, wah, luar biasa. Terima kasih, Pak Kris. Terima kasih, Pak. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Berikutnya, Pak Payaman, silakan, Pak. Shalom, selamat malam Pak. Selamat malam, silakan Pak. Tadi natur Allah sebetulnya hanya sederetan dari Maha lah, Maha Kasih, Maha Kudus, Maha Hadir, dan seterusnya. Dan saya kira hanya Allah lah, natur Allah yang pantas memiliki Maha. Kemudian dari sejumlah Maha yang ada itu, setelah kita hubungkan dengan perjanjian baru Allah Tritunggal, itu yang dicetuskan tahun 85 melalui konsili ya. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, ini kan Allah Tritunggal 3 pribadi. Nah, bagaimana hubungan antara natur Allah dengan Allah Tritunggal ini? Makasih. Oh, oke, baik. Ini istilah Tritunggal sendiri tidak ada di Alkitab. Istilahnya ya, Pak. Istilahnya nggak ada. Tapi kalau pribadi, jelas. Ketika Tuhan Yesus dibaptis kan akan muncul 3 pribadi, Pak. 1, suara dari surga. Itu suara Bapa di surga. Tuhan Yesus sendiri yang dibaptis. Pribadi kedua Tuhan Yesus kan. Yang ketiga yang tampak seperti burung merpati. Nah, itu Roh Kudus. Jadi ada 3 pribadi memang yang tampak dalam peristiwa baptisan itu gitu. Nah, soal berikutnya Tritunggal itu seperti apa? Nah, itu hasil konsili, Pak. Belum tentu sesuai Alkitab. Kita harus baca Alkitab. Yang penting gini, kita tahu ada Bapa di surga. Bapa di surga sangat mengasihi umat manusia. Dia kirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan kita, Tuhan Yesus. Lalu Tuhan selesaikan tugasnya. Lalu Tuhan kembali ke hadiratnya semula. Duduk di sebelah kanan Bapa. Dan kita sekarang tidak dibiarkan sendiri. Diberikan Roh Kudus dalam diri kita. Nah, kalau itu pasti benar. Semua denominasi pasti menerima itu, Pak. Cuman kalau udah masuk ini, begini, begitu, lah itu tafsir. Nah, setiap gereja bisa beda yang soal tafsirnya itu. Nah, kita mainnya di yang pasti-pasti saja, Pak, yang Alkitab. Di Alkitab itu begitu. Ada Bapa, ada Roh Kudus, ditaruh dalam diri kita. Tuhan Yesus setelah selesai kembali ke Bapa. Nah, gitu aja, Pak. Jadi sekarang kita lakukan kehendak Tuhan, yaitu yang mewakili kehendak Bapa. Karena Tuhan Yesus berkata begini, sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu, mengutus kita semua maksudnya. Nah, gitu. Jadi kita harus di sisa umur hidup kita ini, mari kita mengasihi Tuhan sepenuh hati, segenap hidup. Nah, itu tanda cinta kita sama Bapa juga. Begitu, Pak? Ya. Bisakah kita katakan bahwa sejumlah maha tadi, natur Allah, dikerjakan oleh 3 pribadi yang tadi, Pak? Bapa, maksudnya itu. Oke, baik. Bapa di surga mendelegasikan tugas keselamatan kepada Tuhan Yesus. Nah, itu yang penting, Pak. Maha kasihnya Bapa juga, Tuhan Yesus juga kan. Kasih kan adanya. Nah, soal maha hadirnya Roh Kudus sekarang. Sudah pasti Roh Kudus. Roh Kudus itu Roh Allah sendiri. Sehingga Tuhan Yesus ada di samping Bapa di surga, di sebelah kanan. Jadi Tuhan Yesus tidak ada di sini, Pak. Tuhan Yesus ada di surga. Kenapa? Karena nanti kembali lagi. Kalau sudah ada di sini, apa yang disebut kembali lagi? Kan begitu. Kadang-kadang orang bicara tidak konsisten. Tuhan ada di sini. Loh ya ada, kalau mau bisa, karena Maha Kuasa.
Tapi Tuhan ada duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa gitu loh. Nah, yang begitu-begitu itu udah masuk ke tafsir, Pak. Kok didebatkan jadi debat kusir, gak karu-karuan. Kalau saya lebih suka apa dampaknya dalam hidup kita. Kita lakukan saja kehendak Tuhan Yesus. Kita menyukakan hati Bapa di surga. Nah, gitu. Begitu, Pak. Ya, makasih Pak. Selamat malam. Oke, Shalom. Tuhan berkati. Shalom. Siapa ya? Esther Linda, silakan. Malam, Pak. Agak cepat ya. Ya, silakan. Ini saya mau nanya, Pak. Tadi kan Bapak bilang Tuhan Maha Tahu. Ya. Tuhan itu kenapa waktu Hawa jatuh di dalam dosa, kan saya pernah bertanya kenapa nggak dicegah gitu kan ya, Pak ya? Ya. Sekarang Pak, saya berpatokan dengan firman Tuhan yang di ini, Pak. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Bisa Bapak bacain? Kitab apa? Matius 7 ayat 24 sampai 27, Pak. Matius berapa? Matius 7 ayat 24 sampai 27. Oke. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Apa pertanyaannya? Ya, Pak. Itu saya berpatokan dengan firman Tuhan. Saya mau kesaksian sebentar, Pak. Kemarin itu saya kan mau ke gereja Pak Wikyo. Ya. Tapi waktu saya keluar rumah itu ada seorang ama-ama, dia habis telepon, sepertinya dia marah-marah. Dia marah-marah, mungkin dia mau jemput, tapi hati saya mengatakan dia mau ke rumah Tuhan nih, mau mendengar firman. Terus ada suara mengatakan gini, dia mau ke gereja. Langsung habis saya panasin mobil, saya kejar dia. Terus sudah ditutup, liftnya hanya segini, saya panggil-panggil. Saya ajak, saya bilang, ayo, saya bilang, Ai, kita ke gereja. Aduh, saya nggak enak ngerepotin kamu, gimana dong? Nggak apa-apa. Nah, singkat ceritanya saya ajak ya Pak ya. Dia bingung Pak. Dia bingung. Nah, sampai rumah dia nanya terus sama saya. Dia bilang, ini kan Pak Wikyo kan? Iya. Yang suka saya lihat di YouTube kan? Iya. Saya bilang gitu kan ya Pak. Dia bilang gini, sungguh dia bilang, saya suka katanya. Firman dia itu selama ini saya ke gereja. Selama ini saya ke gereja, saya nggak mendengar tuh seperti ini. Dia bilang gitu. Dan banyak sekali Pak orang-orang yang saya temukan seperti itu. Salah satunya juga ada share firman kan yang Bapak bilang. Terus dia pernah bilang juga, saya ada teman lah, saya nggak usah sebut namanya. Dia bilang, saya dulu 18 tahun yang lalu saya kerja di Jakarta, saya jadi sales di perhiasan yang sangat nggak ternilai harganya. Saya punya satu bos itu luar biasa. Setiap Jumat mengadakan ibadah. Tapi bos saya itu takut sama Tuhan. Dia seringkali manggil pendeta dari mana saja. Saya yang mengiringi musiknya. Suatu saat saya merasa, kok ini nggak ada yang pas gitu ya. Tapi setelah kamu share khotbahnya Pak Wikyo itu tentang beragama dan bertuhan ya Pak. Oh ya, ada. Ya, dia bilang gini, ini masuk di akal. Kalau orang tua kita, kenapa kita mesti batas-batasin gitu kan? Tuhan tuh nggak bisa dibatas-batasin, kasih 10% atau 20%. Ya kalau memang kita ikhlas, berapapun harus kita kasih, nggak harus 10%. Nah, dia bilang gitu kan Pak ya. Nah, saya berdasarkan firman itu Pak, dia tanya, kamu ke gereja Pak Wikyo sudah berapa lama? Saya bilang belum lama, hanya baru bulan 12 itu. Saya berdoa sama Tuhan karena saya bekas Katolik. Saya bilang, Tuhan saya minta mentor yang hebat. Saya bilang yang baik, yang berkenan sama Engkau, yang benar-benar. Ya itu diunjukin kan Pak. Dari cerita Bapak tadi, saya menganalisakan begini Pak. Tolong dikoreksi nih ya. Saya menganalisakan dan mengajarkan orang-orang yang suka bertanya sama saya. Dia bilang gini, Kamelia, kamu tanya sama Pak Wikyo. Sebab kan Tuhan Maha tahu. Kenapa si Adam dan si Hawa itu waktu berbuat dosa, kenapa nggak dicegah gitu kan? Kan dia Maha tahu. Oke, hanya menjelaskan begini Pak. Namanya juga orang awam, manusia biasa. Saya hanya bilang gini, kita ini manusia. Kita punya anak, kita pelihara anak kita dari kecil, kita pantau, kita jaga. Tapi setelah dia dewasa, kan kita
kasih kepercayaan dia keluar negeri. Misalnya dia mau sekolah, mami atau papi, aku mau keluar negeri. Oh ya, kita peringatkan dia harus bergaul yang baik, harus berteman yang maksudnya yang baik dan belajar. Kamu tuh sungguh-sungguh ya, jangan sampai kamu di sana terpengaruh sama orang yang nggak baik, kamu sampai nggak lulus bagaimana. Hati orang tua kan pasti sedih. Apa bedanya dengan Tuhan? Saya bilang, Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita seperti kita memberikan kepercayaan itu kepada anak kita. Saat anak kita udah dewasa, kita merasa percaya aja gitu, karena kita kan yakin kita turunan kita. Kita tahu sifat anak kita ini. Nah, setelah dia di luar negeri, dia punya kehendak bebas tuh, seperti kita sekarang punya kehendak bebas, saya bilang gitu, Pak. Ya. Nah, itu yang saya mau tanya, Pak. Koreksi. Oke, baik. Jadi begini, sebenarnya Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Ya, kan itu jelas tuh. Jadi ketika Hawa mengulurkan tangannya mau makan buah itu, mestinya tangannya dipukul sama Tuhan gitu. Banyak orang berpikir seperti itu. Tidak. Kenapa? Karena supaya manusia belajar juga dari kesalahan. Seperti kita salah makan. Masa piringnya ditarik sama Tuhan gitu. Nanti jadi lucu dunia ini. Dunia ini harus berjalan sesuai natural, secara natural. Sehingga manusia harus dewasa secara natural. Sehingga manusia mengasihi Tuhan secara tulus. Bukan karena diancam. Coba kalau mau buat dosa, geledek, dudung, jadi nggak berani buat dosa. Nanti nggak natural semuanya. Makanya manusia itu justru dikasih kehendak bebas itu, diperlakukan secara natural supaya dewasa, benar-benar dewasa. Salah ya salah. Hari ini, kalau saya ujian misalnya, salah jawab, ya dibiarin aja salah, biar tahu, oh lain kali jangan begitu. Nah itu maksudnya, bayangin kalau tiap kali mau salah, bukan itu. Ini. Lama-lama kita bodoh, nggak bisa jadi dewasa, padahal Tuhan mau didik kita dengan keras supaya kita jadi anak Bapa di surga. Itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu agak apa ya, kekanak-kanakan juga sih. Kenapa dibiarin? Oh, kekanak-kanakan. Kalau orang dewasa gini, aku akan lakukan bagianku. Kalau Tuhan bilang jangan, akan kulakukan jangan. Bukan gini, Tuhan bilang jangan, sengaja kulakukan. Oh, kalau Tuhan baik, coba larang aku. Itu mencobai Tuhan namanya. Itu, Bu Linda. Bagus, jadi berkat bagi banyak orang. Sebentar, mau bicara Pak? Di-unmute dulu. Oke, Pak. Ya. Saya mau tanya satu lagi, Pak. Apakah saya salah nih, Pak? Sedangkan saya kan melakukan sesuai firman, ya. Ya. Nih, Pak. Kadangkala yang seperti Bapak itu bilang, tadi siapa saya lupa, dia bilang dia kesel sama orang Kristen. Kenapa? Sudah lama jadi Kristen, tapi kepribadiannya malah membuat orang Kristen itu sendiri nggak nyaman. Nah, salah satu nih ya, Pak. Saya pernah ketemu sama seseorang. Dia tanya, kamu ke gereja mana? Saya bilang, saya ke gereja ini. Terus bagaimana? Ya kita cuman hanya itu udah cerita ya. Terus dia bilang, gereja itu sama aja ya Kamelia. Oh enggak, saya bilang, gereja itu enggak semua sama. Saya bilang gitu. Yang penting Tuhannya, dia ajarin saya, Kamelia, yang penting Tuhannya. Kalau misalnya kamu bilang gereja itu beda, kamu tahu dari mana gereja itu beda? Karena saya bilang begini, saya umpamakan gini lagi Pak, ini salah gak nih? Kita punya anak kita sekolahin aja. Ya udah kamu sekolah aja di mana kayak terserah. Yang penting sekolah ya, nggak naik nggak apa-apa, nggak lulus nggak apa-apa, nggak usah belajar. Nah bagaimana kalau saya ke gereja itu saya investasikan rohani saya. Suatu saat nanti saya dipanggil Tuhan, saya udah tahu saya mau kemana. Jadi saya beranggap nggak semua gereja itu memberitakan kebenaran. Jadi saya bilang nggak sama. Terkecuali dia memberitakan tentang kebenaran. Oh, jadi dia bilang menurut kamu itu nggak sama. Oh iya dong. Buat apa saya investasikan hidup saya setiap minggu saya ke gereja tapi saya nggak bertumbuh, saya nggak punya kasih. Begitu juga dengan anak. Kamu bilang yang penting kamu sekolah. Cukup sekolah, nggak usah naik nggak apa-apa, nggak usah belajar nggak apa-apa. Dia bilang gini Pak. Sekarang saya mau tanya, gereja kamu tuh di mana? Kamu sampai punya pikiran begitu? Ya saya bilang, Bapak, saya kasih ini, dia setuju. Nah, gimana tuh Pak? Kalau ada orang yang lain bilang tetap ngotot sama, gimana tuh? Gini, bilang aja begini, dari mana kamu tahu sama? Tuhan ya satu sama, katanya. Ya, tapi isinya sama nggak? Cara mengajarnya? Itu sama dengan mengatakan begini, semua gereja sama karena Alkitabnya sama. Padahal yang disampaikan bisa ada yang lebih baik, ada yang kurang baik, kan gitu.
Jadi yang penting bukti, bukan asal teori. Kalau orang mengambil kesimpulan padahal nggak tahu isinya, itu sembrono sekali namanya. Jadi kalau ada orang begitu, Bu Linda bilang aja begini, emangnya kamu udah tahu? Sama, udah bandingin. Nah, kalau belum nggak boleh kesimpulan. Bisa sama, bisa tidak sih. Tapi sudah bandingin belum? Nah, gitu. Itu. Tapi kalau semuanya ke gereja Bapak ngebluak dong Pak, penuh Pak. Terus gimana tuh Pak? Cuman kalau ke Bapak bingung, saya ini aja udah banyak banget Pak. Iya, kalau penuh lagi ya 3 kali sama sore. Oh iya Pak, itu saya juga mau kasih masukan Pak. Ada orang yang WA saya bilang, telepon Tante, aku mau gara-gara ngelihat YouTube Bapak, Tante, aku mau tanya dong, gereja Tante itu ada ibadah sore gak, jam berapa ya? Baru teringat tuh, karena Bapak bilang gitu tuh, gimana tuh Pak? Belum. Nanti kita lihat. Kalau memang perlu ya sore juga. Cuma kalau sore penuh juga ya saya nggak tahu terus bagaimana. Nanti Tuhan pasti arahkan, tenang aja. Pasti ada jalan. Tapi harus ada orang yang kayak Bapak lagi ya, lahir baru yang banyak ya Pak? Iya dong, yang banyak. Di fotokopi aja deh. Oke. Ya, Tuhan berkati. Berikutnya Ibu Mariana, silakan Bu. Ya Pak, to the point ya Pak. Ya, to the point. Ya, menurut Bapak kekuasaannya Tuhan kita itu terbatas atau tidak? Nah, pertanyaan kedua, kalau satu dulu Bu, nanti saya lupa. Satu dulu. Oh, ya. Sebelum saya jawab, saya pengen Ibu jawab dulu. Terbatas atau tidak? Oh ya, kalau menurut saya terbatas dalam arti Tuhan itu tidak akan memberikan sesuatu kalau itu tidak ada gunanya buat pertumbuhan seseorang atau menjadi tidak membuat orang dewasa. Itu Pak. Baik. Jadi sebenarnya Tuhan itu bisa apa saja Bu, berkuasa, tapi dibatasi oleh sesuatu. Apa itu? Nah itu Pak, pertanyaan saya apa Pak? Nah, dibatasi oleh dirinya sendiri. Maksudnya Pak? Dibatasi oleh dirinya sendiri. Kalau dirinya sendiri tidak berkehendak, pasti tidak dilakukannya. Kalau berkehendak, dilakukannya. Gitu doang. Jadi dibatasi nggak? Terbatas oleh dirinya sendiri. Gitu. Sama dengan begini. Mungkin nggak Tuhan ciptakan bumi yang baru, terus buminya membesar, saking besarnya terus membesar sampai akhirnya Tuhan kewalahan. Nggak mungkin. Karena Tuhan tidak mungkin menciptakan yang seperti itu. Gitu, Bu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua? Ya itu Pak. Berarti kalau sesuai dengan kehendaknya, pasti ujung-ujungnya yang kehendaknya yang membangun dan yang mendewasakan ya Pak ya? Sudah pasti. Ya. Sudah pasti. Ya Pak. Ya. Itu aja Pak pertanyaannya. Oh, itu saja. Oke. Ya, makasih ya Pak. Ini pertanyaan sangat bagus. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya Pak Jo. Pak Jo, silakan. Ya, shalom Pak Wisnyo. Saya kasih cepat aja Pak Wisnyo. Ya. Ini saya appreciate juga Pak Wisnyo cepat juga nih jelasin ya. Biasanya satu natur aja lama. Ini juga kan, lama kan. Oke, ini Pak Wisnyo. Dalam profesi saya ini kan saya ketemu dengan begitu banyak pencari keadilan yang merasa diperlakukan tidak adil ya Pak. Maka pemahaman keadilan itu menurut saya bisa bias. Oh, oke. Ya. Oke, sifatnya itu bisa bias. Ya. Karena itu saya gunakanlah aspek spiritualitas yang terbatas ini. Spiritualitas dengerin Pak Wisnyo, saya ke gereja, gitu kan. Ya. Saya juga nggak mau nih Pak, saya dengerin Pak Wisnyo, saya bilang amin, kita selesai pertemuan ini, saya bilang aman, gitu. Saya juga nggak mau, saya coba jaga hati saya, dan itu kan pasti ngejar Pak. Ya, ngejar betul. Saya, kebenaran itu pasti ngejar kita Pak. Pasti. Gitu loh. Jadi kita kan lama-lama kita bisa membedakan ini orang benar-benar salah atau benar. Betul. Saya mau tanya Pak, dalam hal ini apakah natur Allah yang kita semua harus sepakat, natur Allah itu kan berdaulat ya Pak? Ya, pasti. Gitu. Pasti. Self existence itu kan ada dari natur Allah. Ya. Itu dia bisa nggak sih natur Allah itu mengajar kita untuk lebih peka terhadap maksud dari spiritualitas itu sendiri Pak? Sebenarnya yang saya mau tanya persis nih Pak, di mana sih letak spiritualisme dalam hubungannya dengan tubuh dan roh dan jiwa? Jadi ini naturnya manusia loh Pak. Oke, mengerti. Gitu ya, Pak. Mengerti. Jadi begini Pak, kalau kita mengerti bahwa mekanisme daripada perubahan akal budi, daripada dominannya roh kita, sehingga mengambil alih hidup kita tidak oleh daging lagi, tapi oleh roh, dipimpin oleh roh. Mekanismenya itu kan, saya pernah gambar di sesi kejadian tuh. Ada tubuh, ada roh,
Di tengah-tengahnya ada jiwa yang terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak. Di dalam tubuh ada panca indera, ada mata, telinga, sehingga apa yang masuk melalui mata, telinga akan mewarnai pikiran kita, jiwa kita, dan akhirnya akan mewarnai roh kita, dominan atau tidak. Nah, spiritualitas dibangun lewat hal itu. Makanya kita tidak boleh nonton yang tidak pantas ditonton, dan tidak boleh dengar yang salah-salah. Karena nanti akan mewarnai jiwa. Spiritualitas seseorang akan terbentuk ketika yang masuk itu kebenaran. Makanya Tuhan berkata begini, kalau engkau tetap di dalam firman-Ku, maksudnya terus-terus, maka kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengerti kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Nah, memerdekakan itu menjadi manusia spiritual yang benar, bukan yang aneh-aneh, bukan agamawi. Nah, dan kita benar-benar rasanya merdeka gitu Pak ya. Kita tidak punya plong gitu. Jadi gini loh, yang plong itu bukan karena kaya, bukan karena miskin. Orang kaya juga banyak yang terikat, pusing. Yang miskin juga banyak yang pusing. Nah, plong itu apapun keadaan kita, tenang kita. Karena bersama Tuhan. Yang penting kita lakukan bagian kita. Itu sih. Pak. Terima kasih Pak Wijaya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Luar biasa, cepat sekali pembahasannya. Oke, terima kasih. Ibu Meme, langsung saja Bu pertanyaannya. Shalom Pak. Shalom. Malam. Ya. Malam. Terima kasih untuk kebenaran yang Bapak sampaikan malam ini. Ya, ya, saya mau tanya Pak. Sebelum saya bertanya tentang kehadiran Allah, Tuhan Allah Maha Tahu dan sebagainya. Ya. Dalam hidup kita ini ya Pak, saya mau bertanya dulu ya. Apa sih alasan tentang kehadiran kita ini di dunia ataupun di bumi ini? Apa tujuan kita hidup di dunia ini, ataupun apa yang menjadi pikiran, maksud, dan rencana Allah? Oke, mengerti. Di sesi kejadian, yang sesi berapa ya, kitab kejadian sudah kita bahas. Jadi, kenapa Tuhan menciptakan manusia? Di situ dijelaskan di kitab kejadian, bahwa manusia itu diciptakan supaya menguasai bumi untuk kemuliaan Tuhan. Memenuhi bumi dengan kemuliaan Tuhan. Artinya, diciptakan supaya menjadi keluarga Allah di alam semesta ini. Menjadi anak-anak Allah. Itulah sebabnya di Yohanes 1 ayat 12 diulang lagi. Barang siapa menerimanya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Nah itu, tujuan hidup itu menjadi anak Allah. Apa itu? Bukan beragama, bukan soal agamanya, tapi kita hidup itu dengan pikiran perasaan Tuhan. Kita hidup itu menjadi berkarakter Kristus. Nah, yang penuh kasih, yang setiap keputusan yang kita ambil itu pas gitu, menyenangkan Tuhan. Tepat. Itu tujuannya sih. Makanya nanti dibawa ke langit baru, bumi baru, itu rencana semula jadi anak-anak Allah di sana. Begitu, Bu Meme. Terus Pak, kalau alasannya dari Efesus 1 ayat 4 itu, apakah manusia sudah dibuatkan sebelum dijadikan bumi ya Pak? Efesus berapa? Efesus 1 ayat. Efesus 1 ayat 4 ya. Ya. Itu kalau kita baca Alkitab tidak boleh satu ayat. Harus banyak ayat. Ya. Kalau cuma satu ayat seolah-olah kita itu dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi kita kayak nasib aja gitu. Padahal di ayat yang lain, kita itu justru dituntut supaya hidup seperti Kristus. Nah, gimana? Mau gini, kita punya dua pilihan nih. Yang pertama, oh kita udah dipilih, ya sudahlah kita selamat, kita malas-malasan aja. Atau kita dengarkan ajaran Tuhan Yesus. Berusahalah kau masuk pintu yang sempit itu. Atau usaha hidup kudus dan seterusnya. Nah, gitu. Cara ngetesnya begitu, dari buahnya kita akan tahu. Kalau pengertiannya seolah-olah begitu salah. Karena setiap kita pasti dihakimi menurut perbuatan kita. Jadi ini maksudnya apa? Maksudnya sebab di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Artinya memilih manusia ini supaya nanti menjadi seperti Tuhan Yesus gitu loh. Tapi bukan di program pasti jadi. Kita harus berusaha hidup kudus dan seterusnya.
harus mau belajar firman, harus mau melakukannya, harus taat, tekun sampai mati. Gitu. Ya. Terus sebenarnya Allah itu mau seperti manusia itu yang Tuhan kehendaki. Maksud saya manusia itu memperoleh sampai hidup kudus. Sampai hidup kudus gimana? Sampai gimana gitu Pak? Apakah sampai terbatas kekudusan manusia gitu maksud saya? Selamatkan. Kita mati. Sampai kita mati kita harus taat terus melakukan kehendak Tuhan. Itu dalam bahasa sederhananya. Nah, kehendak Tuhan apa aja dalam hidup kita? Itulah yang kita sedang bergumul, kita belajar firman, kita latihan dalam hidup sehari-hari, terus melakukannya. Nanti lama-lama akan peka, Bu. Nggak bisa diteorikan 100%. Nanti lama-lama peka dan dewasa. Makanya harus dengar firman yang benar terus. Kalau campuran kadang benar, kadang enggak, yang enggak numbuh-numbuh jadi bonsai nanti. Begitu. Ya. Terus satu lagi ya Pak, boleh ya? Ya. Terus bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Allah itu Pak? Padahal sementara ada tertulis di 2 Korintus 11 ayat 4 itu Pak, tentang Yesus yang lainnya. Oke. Sebenarnya kita tidak bisa merasakan pakai fisik kita secara langsung. Oh, kalau ada Tuhan dingin nih atau panas. Bukan itu. Karena Tuhan roh kan adanya. Jadi yang merasakan juga roh kita yang harus peka. Makanya ini nggak bisa dijelaskan dengan kalimat sesederhana mungkin. Nggak bisa. Karena merasakan Tuhan, kehadiran Tuhan bagaimana? Kalau kita dekat Tuhan kita berasa. Kalau kita baru belajar ya mungkin belum berasa gitu loh. Sama dengan orang yang belajar berenang. Coba tolong ceritain renang itu enaknya bagaimana berenang itu. Padahal dia belum pernah berenang. Ini nggak bisa diceritakan bagaimana. Sama kan? Mesti begitu. Makanya kita mesti cari Tuhan, bergaul, berdoa, kemudian mengerti firman, lakukan. Nanti lama-lama peka. Peka itu bisa merasakan. Nah, saat ini kalau belum bisa merasakan, nggak masalah. Yang penting percayalah. Karena Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah yang percaya meskipun tidak melihat. Itu. Ya, itulah iman. Oh iya Pak, itu yang tadi kata-kata Bapak itu tertulis di mana ya Pak? Yang mana? Percayalah kalau belum tidak melihat. Berbahagialah orang. Itu perkataan Tuhan Yesus. Iya. Itu perkataan Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Walau. Itu nanti dicari aja ya. Itu ketika Tuhan Yesus habis Thomas, yang Thomas tidak percaya itu loh. Thomas kan akhirnya melihat tuh. Nah, setelah itu Tuhan berkata begitu, kamu percaya karena kamu melihat Thomas, tapi berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Ya. Oke. Oke, terima kasih ya Pak. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Shalom. Oke. Berikutnya Pak Mulyono, silakan Pak. Ya, malam Pak Wiknyo. Malam. Saya cuma bertanya satu hal aja mengenai natur Allah yang Maha Tahu itu tadi, Pak. Ya. Ya, kalau Allah Maha Tahu, apakah Dia tahu kehendak bebas manusia, Pak, meskipun Dia tidak mengintervensi? Yang merancang kehendak bebas kan Allah sendiri. Bahwa manusia punya kehendak bebas, bahwa manusia itu bisa berpikir, bisa berubah, bisa belajar, bisa taat, bisa bandel, bisa tidak taat. Itu Tuhan tahu semuanya. Berarti Dia tahu kehendak bebas manusia, apa yang di dalam pikiran perasaan kita. Tahu dong. Dia tahu ya Pak. Tahu. Meskipun akhirnya Dia nggak intervensi kita, tapi Dia tahu ya Pak. Tahu. Tahu Pak, Maha tahu. Gitu ya. Cuma pertanyaannya begini, karena Dia tahu, maka nasib kita ditentukan oleh Dia. Bukan. Oh iya. Nah, itu salah lagi. Predestinasi. Saya tahu kalau soal itu. Saya cuma ingin tahu apakah Dia tahu di Pak. Pikiran, perasaan, dan kehendak kita, Dia tahu ya. Dia tahu. Ya. Omniscience itu tahu artinya. Iya. Ya udah, cuma itu aja. Oh iya. Oke. Ya. Makasih Pak. Ya. Berikutnya Pak Ahi. Pak Ahi, silakan. Iya Pak. Ya. Selamat malam Pak Witno. Nggak bisa tampilkan video.
Ya, silakan. Ya Pak Ino, selamat malam. Salam. Selamat malam. Ya Pak, saya mau tanya tentang Allah Maha Tahu Pak. Ya. Allah kan Maha Tahu, Maha Adil, Maha Kuasa Pak. Ya. Nah, lalu kenapa Allah tidak mencegahkan manusia? Dia kan tahu, dia kan tahu kan Pak kan? Ya. Allah manusia bisa jatuh ke dalam dosa, Allah kan pasti tahu. Ya. Pertanyaannya. Kenapa Tuhan Allah tidak mencegah? Oke, mengerti. Itu sudah ditanyakan tadi. Intinya begini, kalau seandainya itu dicegah, maka manusia mau begini dicegah, lama-lama manusianya jadi bodoh. Dan manusianya nggak mencintai Tuhan dengan tulus. Mau melakukan sesuatu salah, ada petir, geledek-geledek, dudung, takut lagi dia. Nggak belajar. Makanya kita nggak boleh didik anak seperti itu. Anak dikurung supaya nggak celaka, dikurung. Nggak boleh ya, nanti jatuh. Jangan jalan, nanti jatuh. Oh, nggak bisa jalan lama-lama lumpuh. Biarin aja jalan jatuh, biarin lama-lama bisa lari dia. Manusia juga begitu. Dibiarkan Tuhan. Sudah aku kasih tahu kan, kamu nggak nurut, makanya kamu begitu. Bertobat lagi. Nah, makanya kita belajar dari kesalahan kita. Manusia yang nggak pernah bikin salah, dia tidak bisa apa-apa juga. Gitu. Ngerti nggak maksudnya? Iya, ngerti Pak. Iya. Oke, itu aja. Oke, makasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Mungkin terakhir Ibu Herti ya. Pak Theophilus Mangi. Salam Papa, selamat malam Pak. Salam, selamat malam. Iya, saya tidak ada kaitan dengan tema malam ini Pak. Saya mau bertanya, kira-kira bagaimana dengan para pendahulu jauh sebelum Tuhan Yesus lahir itu Pak? Mereka ini kan ada yang hidup dalam dosa, tapi bagaimana mereka bisa ditebus? Oh, oke, baik. Itu satu Pak. Yang kedua. Satu dulu Pak. Ya. Nanti saya lupa. Tuhan Yesus mati di kayu salib, menebus dosa seluruh umat manusia, sejak Adam sampai nanti yang terakhir. Itu maksudnya Pak. Jadi bukan yang sebelum Yesus bagaimana. Yang ditebus itu sejak Adam sampai akhir. Nah, setelah itu maka manusia dihakimi. Gitu. Oh, berarti dia sekaligus ya. Tuhan lahir itu betul. Sekaligus. Betul. Itu bukan berarti semuanya selamat, bukan. Semua ditanggung Tuhan Yesus. Nah, setelah itu Tuhan Yesus punya hak untuk menghakimi masing-masing. Masing-masing. Iya, Pak. Ya. Karena ini menimbulkan kebingungan karena saya juga ada ikut di tempat lain. Ya. Saya tidak perlu sebut itu ya, Pak. Tapi maksudnya mereka menyebut bahwa ketika Tuhan Yesus ini pada saat bangkit sebelum naik ke surga itu 3 hari itu kan dia pergi untuk menginjili mereka yang manusia-manusia sejak dari Adam itu sampai Tuhan Yesus lahir itu Pak. Itu salah Pak. 3 hari katanya. Jadi waktu itu mereka salah, itu Pak. Itu salah. Pak. Itu kata Injil di kasus itu artinya adalah kabar baik. Yesus mati di kayu salib, rohnya turun ke dunia orang mati, mengabarkan kabar baik bahwa ia telah menang. Nah, kabar baik diterjemahkan Injil, orang jadi salah mengerti. Waduh, seolah-olah Tuhan datang ke dunia orang mati, membuat orang bertobat rohnya. Nggak bisa, salah itu. Itu ajaran yang salah. Setelah orang Alkitab mencatat, karena setiap orang hanya mati 1 kali langsung dihakimi. Nggak ada lagi itu pertobatan di dunia orang mati. Salah itu Pak, jangan ikut komunitas yang seperti itu. Yang tidak mengerti teks asli Alkitab pakai kata keruzo, memproklamirkan kemenangan. Siap Pak. Itu kabar baik Pak. Itu kabar baik bagi kabar roh baik yang ditawan di dunia orang mati. Roh siapa? Roh orang saleh. Setelah kematian Tuhan Yesus, roh orang saleh yang di sana dibawa naik ke Firdaus. Nah, setelah itu kita kalau mati langsung ke Firdaus, sudah nggak ke dunia orang mati lagi. Di zaman Perjanjian Lama, orang mati semuanya ke dunia orang mati, orang saleh juga sama. Tapi setelah penebusan Tuhan Yesus, ada Firdaus. Gitu. Iya Pak. Yang berikut Pak, ini soal
ini jadi apa ya? Jadi apa perdebatan umum khususnya di kalangan Kristen, Pak. Kan ini macam-macam aliran. Ya. Soal baptisan, Pak. Ya. Baptisan ini kan ada yang menjelaskan bahwa ketika dia tidak dibaptis diselamkan secara ini, itu artinya dia mati tidak masuk surga. Kira-kira yang pandangan Bapak tentang itu garansinya apa, Pak? Kira-kira ayat Alkitabnya gimana, Pak? Ayat Alkitab berkata, karena setiap orang harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya selama ia hidup. Artinya dihakimi menurut perbuatan. Perbuatan, ya. Bukan dihakimi dibaptisnya selam atau dicelup. Bukan dihakimi menurut itu. Cuman ada cumanya, Pak. Perintah Tuhan Yesus itu jelas. Baptislah mereka. Baptis itu maksudnya selamlah mereka. Karena baptis konteksnya Tuhan Yesus adalah selam. Gitu. Tapi bukan berarti orang yang dipercik langsung nggak selamat. Bukan. Karena dihakiminya bukan karena teknis baptisan. Dihakiminya adalah apa kita bertobat, berubah jadi manusia baru, lahir baru. Sebab baptisan itu juga lambang saja kan. Orang yang dibaptis belum tentu selamat, Pak. Dibaptis tapi nggak bertobat, waduh, binasa dia, percuma baptisannya. Gitu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Kita tidak boleh menghakimi orang yang tidak di Islam, nggak boleh. Di Islam pun percuma kalau nggak bertobat. Sebaliknya yang tidak di Islam, tapi dia bertobat, lahir baru, dan Tuhan berkenan, ya selamat. Gitu. Begitu ya, Pak Theophilus ya? Iya, Pak. Ya, ini saya bertanya ini karena menimbulkan kebingungan karena ketika ada yang dari kampung-kampung kami ini, Pak, pergi ke kota-kota besar sekolah Alkitab, kemudian pulang dengan pemahaman yang kadang-kadang tidak ini. Jadi ya, termasuk soal baptisan ini, Pak. Kalau kan mereka menginjilinya begini, jika ini tidak dibaptis secara ini, maka tidak selamat. Jaminannya ini tidak bisa masuk surga, Pak. Nggak ada, Pak, di Alkitab. Nggak ada. Iya. Terima kasih, Pak, sudah ada pencerahannya. Terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Baik, yang terakhir Ibu Herti, silakan, Bu. Ya, baik. Shalom, Pak. Shalom. Iya, Pak, pertanyaan saya sederhana saja. Ya. Mengenai Allah adalah Maha Pencipta. Ya. Maksud daripada Allah menciptakan manusia segambar dan serupa itu bagaimana, Pak? Oh, oke, baik. Sama dulu. Ya, baik. Jadi manusia itu kan dari debu tadinya, dari debu tanah, kemudian dihembus roh Allah. Dihembus roh itu artinya roh kita ini asalnya dari Allah, diberikan roh gitu. Nah, karena dihembus Allah itu, maka itulah cara penciptaan, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dalam hal apa? Kalau Allah punya pikiran, kita diberi pikiran. Kalau Allah punya kehendak, kita diberi kehendak. Kehendaknya bebas, kita juga punya kehendak bebas. Allah berdaulat, kita berdaulat atas diri kita kan, mau taat mau enggak kan kita yang ngatur sendiri. Nah, jadi keserupaannya di situ. Sehingga setiap manusia punya potensi mau menjadi anak Allah atau enggak, mau taat atau tidak, gitu. Gitu, Bu. Baik, Pak. Pertanyaan yang terakhir, Allah Maha Hadir dan Allah hadir di dalam bentuk roh. Ya. Berkaitan dengan Roh Kudus. Ya. Jadi kan kehadiran Allah sekarang kan kita lagi dalam pencurahan Roh Kudus. Ya, betul. Boleh Bapak memberikan pencerahan karena banyak sekali yang tidak mengerti tentang baptisan Roh Kudus itu seperti apa, Pak? Oke, mengerti. Begini, kalau baptisan air jelas. Kita dicelup ke air, ditenggelamkan, kemudian keluar lagi kan. Itu kan lambang bahwa kita mau mematikan manusia lama kita, kemudian bangun sebagai manusia baru. Lambang. Ya. Kalau baptisan Roh Kudus bagaimana? Artinya kita mau menenggelamkan diri di dalam pimpinan Roh Kudus. Tenggelam dalam pimpinan Roh Kudus. Itu artinya baptisan Roh Kudus. Artinya kita sedang berusaha dipimpin oleh Roh Kudus, nurut dipimpin Roh Kudus, sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Sebab Alkitab berkata, yang dipimpin oleh Roh adalah anak Allah. Nah, jadi baptisan Roh Kudus itu kita tenggelam dalam pimpinan Roh Kudus. Udah jangan duniawi lagi. Gitu. Itu baptisan Roh namanya. Jadi bukan baptisan Roh itu berbahasa roh, bukan. Bukan gitu. Apalagi kalau bahasa rohnya maksa gitu, niru-niru temennya kursus. Nah, itu udah nggak usah dibicarakan yang itu. Baptisan roh itu akhirnya akan terlihat apakah hidup kita itu berbuah nggak rohnya.
punya buah roh atau tidak. Itu intinya. Ya baik, terima kasih Pak. Oke, Tuhan berkati Ibu. Terima kasih Pak. Wah, sudah 8:30 lewat juga. Baik Bapak Ibu, kita bersyukur kalau malam ini kita sudah selesaikan. Nanti Bapak Ibu Saudara yang masih punya pertanyaan bisa dicatat supaya tidak lupa lain kali ditanyakan. Ya. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berbahagia, yang diberkati, yang beruntung. Karena kami terus diajar firman kebenaran yang benar-benar alkitabiah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk itu. Bapa di surga, secara khusus hamba ingin berdoa juga untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Biarlah Tuhan berkati, agar menjadi berkat kemanapun mereka pergi juga. Bagi keluarganya, bagi siapa saja yang mereka temui. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati program ini agar berlangsung sampai selama-lamanya. Agar menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini. Amin. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. 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 Terima kasih.